Apa yang ada di benakmu ketika mendengar kata lingkungan, hutan yang asri, lautan yang biru, atau pemukiman penduduk yang permai? Aku tidak yakin. Aku kebingungan, sebab kini pandanganku kabur akibat asap yang terus-menerus menohok mataku. Nafasku menjadi sesak tak karuan, karena asap telah menerobos masuk, menusuk kerongkonganku. Ini yang katamu hutan yang asri. Lautan yang biru katamu. Mungkin lautan yang biru bak langit tinggallah mitos. Sebab yang kulihat hanya lautan plastik yang terhampar. Bahkan, satu-satunya tempat untukku pulang yang katamu permai, kini telah bertransformasi menjadi gedung-gedung pencakar langit dengan mesin manufaktur yang menyumbang berbagai polutan. Tak ada lagi ketuduhan yang dahulu aku dambakan. Lagi-lagi aku kebingungan. Sebenarnya ada apa dengan bumi? Apa yang telah manusia perbuat? Mengapa terus-menerus lingkungan menjadi korban dari ketamakan manusia? Mirisnya, seringkali kebijakan pemerintah yang menjadikan lingkungan sebagai umpan. Misalnya, kasus lumpur lapindo yang menimbulkan kerugian bukan main. Katanya nyawa setiap warga menjadi prioritas negara. Tapi nyatanya, lahan pertanian sebagai sumber pendapatan warga, rumah sebagai tempat pelindung warga, dan infrastruktur sebagai penunjang kehidupan warga ikut terendam lumpur. 11-12 dengan proyek Freeport. Freeport dengan tailingnya yang begitu melimpah hingga menyebabkan air tercemar. Begitupun hutan, bahkan kebun sagu. Bayangkan, sagu sebagai makanan pokok orang Papua direnggut keberadaannya karena limbah dari proyek tersebut. Pemerintah yang datang sebagai pahlawan kesiangan yang berteriak dengan mengkampanyekan segala kebijakan negara yang terkesan pro lingkungan tidak lebih dari sekedar omong kosong tak bermakna. Hal ini tercermin pada proyek MIFEE, Merauke Integrated Food and Energy Estate, program pemerintah di Kabupaten Merauke yang memberi angan-angan bahwa kelak pada tahun 2030, cadangan pangan untuk rakyat akan melimpah. Dengan begitu, sektor ekonomi akan meningkat. Namun, pelaksanaannya, baik pemerintah maupun perusahaan investor swasta, seolah tak mengindahkan lingkungan. Juga kepada masyarakat sekitar. Bahkan hutan rusak, sumber air pun tercemar. Contoh lain, skema RIDD+, yang merupakan pendekatan baru dalam konservasi hutan di Indonesia. Skema ini menjanjikan bahwa Nationally Determined Contribution in Indonesia akan tercapai dengan jalan tengah antara pembangunan ekonomi dan deforestasi. Namun realitanya, pelaksanaan skema RIDD+ belum maksimal. Ketidaksiapan instrumen hukum maupun lembaga-lembaga terkait menjadi sejumlah kendala. Ditambah adanya konflik kepentingan dengan perkebunan kelapa sawit yang juga menjadi tantangan. Rentetan fakta tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berorientasi kepada kebutuhan ekonomis dengan tidak mengindahkan ekologis. Akibatnya, lingkungan terus-menerus menjadi korban. Padahal, jika melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, aspek lingkungan seharusnya sudah dapat terlindungi dengan berbagai penegakan hukum yang berada di dalamnya. Terlebih dengan adanya gagasan Green Constitution, di mana konstitusi berperan untuk mengakui hak lingkungan dengan memposisikannya setara dengan manusia sebagai subjek hukum, tidak seperti sekarang yang sangat kental dengan antroposentris, bukan ekosentris.
Semoga konstitusi dan segala produk hukum yang katanya melindungi lingkungan benar-benar terrealisasikan sebagai upaya optimalisasi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tidak hanya menjadi titah hitam di atas kertas yang tak bermakna. Memang, kita tidak akan mungkin mengelak dari pembangunan ekonomi. Tetapi kita tidak bisa terus-menerus mengorbankan lingkungan. Demi keegoisan diri kita sendiri, bumi sedang tidak baik-baik saja. Berbagai permasalahan lingkungan harus segera diatasi. Bukan sekedar retorika, melainkan sebuah aksi yang nyata. Karena pada akhirnya, eksistensi generasi manusia hanyalah sementara, sedangkan alam akan terus ada. Selamat Hari Lingkungan. Semoga kau cepat pulih dan berlapang dada untuk memaafkan kami.